Saya pernah memutuskan untuk menjadi orang yang tidak beragama dan tidak mempercayai Tuhan, tetapi eh, saya mencari apa pengganti agama gitu ya, apa pengganti Tuhan gitu ya, kalau saya tidak mempercayainya gitu. Jadi saya itu mencari sebuah way of life atau ajaran yang bisa mengguide saya untuk hidup gitu ya. Dan pada saat itu pencarian saya berhenti di stoikisme. Karena pada saat itu saya merasa tidak bahagia terhadap hal-hal yang saya yakini waktu itu seperti agama dan Tuhan yang saya percayai gitu ya. Dan saya akan menjelaskannya di video ini. Saya Jason Herlambang dan selamat datang di Memaknai Hidup ala Stoik. Tidak mempercayai agama dan tidak mempercayai Tuhan itu adalah keputusan yang cukup bodoh bagi saya waktu itu sebenarnya. Dan cukup mengubah hidup saya juga sebenarnya juga. Tapi pada saat itu ya saya berpikir bahwa saya bilang tadi di pembukaan bahwa ketika saya tidak mempercayai agama dan mempercayai Tuhan yang saya percayai dulu, lalu apa? Lalu bagaimana hidup saya gitu ya? Saya pikir apakah saya akan hidup baik-baik saja? Tetapi saya memiliki insecurity gitu di situ. Saya memiliki ketidak eh, nyamanan ketika saya hidup tanpa guidelines, tanpa tanpa tata cara gitu ya, seperti yang ya agama yang dulu saya percayai gitu. Yang akhirnya saya memutuskan bahwa oke, saya harus mencari ajaran sebagai pengganti agama. Saya pernah berpikir untuk mempelajari Sunda Wiwitan. Karena saya orang Sunda, maka saya memutuskan untuk mempelajari Sunda Wiwitan. Tetapi kelemahannya adalah dari mana saya mempelajarinya gitu ya. Buku-bukunya tidak ada. Lalu video-video atau artikel-artikel di internet itu saja sebenarnya. Dan saya ingin memaknainya lebih dalam, tetapi saya kurang puas gitu ya. Saya mendengarkan Deddy Mulyadi, lalu saya mendengarkan Budi Dalton gitu ya, ceramah-ceramah tentang bagaimana cara menjadi orang Sunda gitu. Tetapi tidak mendetil dan literasinya pun tidak ada gitu. Makanya ketika mungkin suatu saat saya pulang ke rumah, lalu saya mendapatkan buku-buku literasi, mungkin saya bisa mempelajarinya lebih dalam dan saya mungkin juga ingin kembali menjadi diri saya gitu sebagai orang Sunda dan mempraktekkan prinsip-prinsip hidup sebagai orang Sunda Wiwitan gitu ya, sebagai orang yang mendiami tanah Pasundan gitu, tanah Sunda. Ya itu alasannya, tidak ada buku dan penjelasannya pun tidak mendalam gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan kata stoik gitu ya, kata stoik katanya. Stoik ini bisa memberikan kebahagiaan, bisa mencerahkan hidup gitu ya, bisa mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Oke. Oh ternyata saya cari di YouTube gitu ya, dapat Ferry Irwandi, terus dapat namanya Henry Manampiring gitu ya. Lalu saya belajar ke sini, nemu yang namanya Ryan Holiday. Yang tadinya saya memutuskan untuk beragama saja dan tidak mempercayai Tuhan, ternyata Stoik itu adalah ajaran yang menyuruh saya untuk mempercayai Tuhan. Tetapi
Tuhan di dalam stoikisme itu namanya berbeda gitu ya. Namanya itu logos. Logos itu adalah kekuatan yang mengatur semesta gitu ya, yang mengatur semesta gitu. Jadi alasan apa yang terjadi di dalam hidup kita itu alasannya adalah logos. Karena sudah diatur oleh logos gitu ya. Reason dari semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita itu terkadang, bukan terkadang gitu ya, sering bertanya why gitu ya. Kenapa ini terjadi di dalam hidup kita? Kenapa semua ini terjadi kepada saya? Kenapa harus saya yang menanggungnya gitu ya? Tetapi kan kita harus menjawab pertanyaan itu kan, kenapa gitu ya. Lalu jawabannya adalah ya karena memang sudah harus terjadi. Dan siapa yang menjadikan ini terjadi? Ya logos. Alasannya adalah ya sudah teratur saja. Hidup ini sudah semestinya begitu. Meskipun kita tidak happy gitu ya, meskipun saya menjadi seorang pemurung, seorang yang tidak bahagia tentang takdir saya gitu ya. Alasannya adalah ya karena memang ini sudah terjadi. Ketika ini memang harus terjadi ya tidak ada pilihan lain. Kita harus bahagia saja gitu. Dan dalam stoik penjelasan itu masuk akal bagi saya. Kamu itu sudah memiliki apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu itu saya ya. Saya itu sudah mendapatkan apa yang saya inginkan sebenarnya pada saat itu gitu ya. Pekerjaan bagus, lalu uang yang cukup, dan semua cita-cita yang saya inginkan sudah tercapai. Tetapi kenapa saya tidak bahagia? Ya karena kamu tidak tahu alasan kamu untuk hidup gitu ya. Kenapa saya hidup gitu ya? Kan saya bertanya lagi gitu ya, kenapa saya hidup? Untuk apa sih saya hidup gitu ya? Lalu Ryan Holiday menjelaskan tentang buku meditation segala macam gitu ya, dan Henry Manampiring juga menjelaskan tentang meditation, Marcus Aurelius. Dia bilang, kenapa kita hidup ya? Kita itu hidup untuk melakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Bukan untuk mencari kebahagiaan, bukan. Untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Ya bekerja seperti selayaknya makhluk hidup lainnya. Gitu. Manusia harus bekerja. Binatang harus bekerja. Bekerja itu dalam artian works gitu ya. Work itu dalam artian melakukan apa yang harus kita lakukan. Bekerja. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu aja gitu. Gak usah mencari hal-hal lainnya. Dan stoikisme itu membuat saya mengerti tentang ternyata hidup ini seharusnya begini loh. Ikutin aja logos. Ikutin aja hidup kamu yang sudah direncanakan, yang sudah teratur gitu. Ikuti saja. Dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ya, bangun pagi, membaca buku gitu ya, membaca buku, berolahraga, bekerja, lalu bercengkrama dengan orang yang kamu cintai, lalu tidur untuk beristirahat. Semuanya itu yang mengikuti apa yang harus kita lakukan, mengikuti alasan kenapa kita hidup gitu ya. Bangun pagi memang kita harus bangun pagi. Karena apa ya? Karena kita manusia untuk bekerja, manusia diciptakan untuk bekerja, maka bangun pagi adalah satu hal yang paling penting untuk dilakukan sebagai makhluk hidup. Karena semua binatang itu bangun pagi di paginya mereka untuk bekerja gitu ya. Burung bangun pagi ya. Apalagi lebah bangun pagi. Ya kelelawar itu bangun pagi, paginya mereka karena cara hidupnya mereka itu ya memang malam-malam gitu, mencari buah-buahan dan segala macam gitu. Lalu
Ya semuanya bangun pagi dan bekerja, lebah gitu ya, seperti di buku meditation. Dan lalu membaca buku, itu kan mengikuti logos, mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Menurish atau memperkaya pikiran kita. Memahami apa yang harus kita pahami. Lalu berolahraga itu ya kita harus menjaga tubuh kita. Kita tidak bisa menggunakan tubuh kita secara terus-menerus, tapi kita tidak bisa mengembalikan apa yang seharusnya kita berikan kepada tubuh kita gitu ya. Lalu bekerja itu untuk apa sih? Kan saya nggak punya passion, bekerja aja yang bisa kamu kerjakan, karena itu adalah tugas manusia. Berapapun gajinya, berapapun imbalannya, ya kerja saja, lakukan saja. Lalu karena itu adalah tugas kita, lalu mencintai orang yang kita cintai, bukan sebaliknya. Mencintai mencintai orang yang kita cintai itu adalah hal yang harus kita lakukan. Fungsi manusia, bukan mencari orang untuk mencintai kita gitu, bukan. Siapa kita menyuruh orang mencintai kita? Kita harusnya mencintai orang yang kita cintai. Gitu ya, menghabiskan waktu bersama mereka gitu ya. Lalu setelah itu tidur itu ya beristirahat. Otak kita, fisik kita, hati kita butuh beristirahat. Dan Stoik itu mengatur semuanya gitu ya. Mengatur semuanya dengan mempercayai logos. Dan memaknai kenapa kita hidup gitu ya. Kenapa kita hidup gitu ya. Ya kita hidup yang tadi saya bilang, untuk melakukan apa yang kita harus lakukan, kata Marcus Aurelius. Melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Gitu ya. Jadi itulah cara saya sekarang memaknai hidup gitu ya. Cara saya sekarang memaknai hidup menggunakan ajaran Stoikisme. Jangan pernah puas gitu ya. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kamu miliki gitu. Apapun filsafatnya, apapun ajaran agamanya, apapun ajaran hidupnya, kamu harus memahami gitu ya. Kamu harus memahami apa yang kamu lakukan, apa yang kamu percayai. Gitu ya. Mungkin kelemahan saya dulu ketika saya beragama atau melakukan agama yang saya percayai dulu, saya tidak melakukan disiplin ilmunya dengan tidak membaca buku yang ada tentang agama yang dulu saya yakini gitu. Mungkin ya, tetapi saya bersyukur bahwa inilah yang sekarang saya lakukan, yaitu menjalani hidup ala Stoik dan mendisiplinkan ilmu ala Stoik, membaca buku-buku Stoik gitu ya. Melakukan gaya hidup Stoik. Gitu ya. Dan inilah memaknai hidup ala Stoik gitu. Hidupnya tenang gitu ya. Ya udah ikutin aja apa yang logos bilang. Kemanapun logos tarik saya, ya saya ikuti aja lah, bahagia gitu ya. Dengan senyuman, dengan ketenangan gitu, dengan happy gitu ya. Ya udah. Kata Seneca yang dari bukunya itu ya, kita itu harus, ketika kita menghadapi kemiskinan dengan kebahagiaan, maka kita tidak miskin, kita bahagia saja gitu. Ya, kita tidak miskin, kita bahagia saja. Gitu ya. Tetapi ketika kita memiliki kekayaan tetapi kita tidak bisa bahagia, maka berarti kamu tidak kaya dong. Karena kamu tidak bahagia. Kayak gitu ya. Jadi ya begitulah episode kali ini. Semoga ada manfaatnya.
Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.